Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai materi dari perekonomian internasional. Di sini saya yang pertama itu akan menyinggung mengenai perdagangan. Jadi, perdagangan itu didefinisikan sebagai pertukaran barang atau jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Selanjutnya yaitu definisi dari perdagangan internasional adalah: perdagangan internasional itu merupakan suatu kegiatan transaksi dagang, baik berupa barang atau jasa yang melibatkan suatu negara dengan negara lainnya. Contohnya saja yaitu dari kegiatan ekspor dan impor. Kemudian manfaat dari perdagangan internasional itu tentunya banyak ya. Jadi di sini saya akan menyebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua itu dapat mencukupi kebutuhan baik barang atau jasa yang tidak diproduksi dalam negeri. Yang ketiga itu dapat menjalin kerjasama dan mempererat persahabatan atau persaudaraan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima yaitu membangun perubahan semangat kerja dalam berprestasi dan bersaing. Yang keenam, menjaga stabilitas harga. Yang ketujuh, dapat menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang kedelapan, dapat menumbuhkan output dalam negeri serta dapat meningkatkan pendapatan internasional. Adapun faktor pendorong dalam kegiatan perdagangan internasional itu diantaranya yaitu seperti perbedaan sumber daya alam tiap negara, adanya perbedaan selera tiap individu. Yang ketiga yaitu karena tidak semua negara itu mampu memproduksi barang yang dibutuhkan di dalam negaranya. Yang keempat, adanya spesifikasi. Yang kelima, perbedaan iklim. Yang keenam, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut iptek. Kemudian ada juga faktor penghambatnya, yaitu faktor penghambat di dalam perdagangan internasional itu diantaranya seperti tidak amannya suatu negara, tidak stabilnya kurs mata uang asing, dan kualitas sumber daya yang rendah. Jadi diantaranya seperti itu. Kemudian teori dalam perdagangan internasional. Apa sih teori dalam perdagangan internasional itu? Jadi teori perdagangan internasional itu adalah suatu teori-teori yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu negara dalam melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lainnya. Jenis-jenis teori dalam perdagangan internasional itu ada 4, yaitu yang pertama teori merkantilisme, yang kedua teori absolute advantage, yang ketiga comparative advantage, yang keempat the proportional factor theory. Yang pertama yaitu teori merkantilisme. Teori merkantilisme itu suatu teori yang di dalamnya itu membahas suatu kegiatan ekspor dan impor. Di dalamnya itu tertulis bahwasanya satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin kegiatan ekspor dan meminimalisir mungkin kegiatan impor. Kemudian yang kedua ada teori keunggulan mutlak. Itu dicetuskan oleh Adam Smith. Di dalamnya yaitu tertulis bahwasanya negara dalam melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Selanjutnya yaitu ada teori keunggulan komparatif, yaitu yang dicetuskan oleh David Ricardo. Di
Di dalamnya tertulis bahwasannya suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan negara lainnya. Bisa dikatakan dengan kata lain bahwasanya keunggulan komparatif ini merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan yang lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain. Sedangkan negara lain itu memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Kemudian ada juga teori modern, The Proportional Factor Theory dari Hexer dan Ohlin. Di dalamnya itu menyatakan bahwa perbedaan alam opportunity cost suatu negara dengan negara lain karena disebabkan adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimiliki. Perbedaan opportunity cost tersebut dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Karena suatu negara itu dapat dikatakan memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada negara lain, sedangkan negara lain itu memiliki kapital lebih banyak daripada negara tersebut, sehingga dapat menyebabkan suatu pertukaran. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Apa sih sebenarnya kebijakan perdagangan internasional itu? Jadi, kebijakan perdagangan internasional adalah segala bentuk tindakan pemerintah atas negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi arah serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kemudian ada juga kebijakan dari perdagangan bebas. Jadi kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak adanya rintangan yang menghalangi arus produk dari dalam ke luar negeri. Kemudian ada juga kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan ini merupakan bentuk kebijakan bebas yang tidak adil dalam pasar internasional. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi pasar dalam negeri yang di lain pihak itu dapat mengurangi semangat pasar bebas. Bentuk-bentuk kebijakannya itu diantaranya adalah seperti larangan impor, dumping, diskriminasi harga, dan larangan ekspor. Kemudian tujuan dari kebijakan perdagangan internasional itu sebenarnya tujuannya banyak. Yang pertama itu diantaranya adalah dengan mengendalikan ekspor dan impor. Yang kedua dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga menyehatkan neraca pembayaran. Yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang kelima yaitu melindungi industri dan sektor-sektor lain yang ada di dalam negeri. Kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai teori modern dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada teori proporsi. Teori Hexer-Ohlin HO ini dikembangkan oleh Eli Hexer dan Beretil Ohlin. Teori ini mengembangkan teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan mutlak. Karena untuk menyampaikan suatu teori perdagangan internasional modern. Di dalam teori ini bisa disebut juga teori faktor proporsi karena dalam teori ini lebih menekankan keterkaitan antara perbedaan proporsi faktor-faktor produksi antara negara dan perbedaan proporsi penggunanya dalam memproduksi suatu barang. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk kurva dalam teori modern HO, yaitu yang pertama ada kurva Isokos. Kurva Isokos itu merupakan kurva yang di dalamnya itu mendeskripsikan kesamaan total biaya produksi. Yang kedua ada kurva Isokuen, yaitu kurva yang di dalamnya itu mendeskripsikan kesamaan total kuantitas suatu produk. Yang kedua yaitu teori kesamaan harga faktor produksi.
Ohlin pada tahun 1933 itu menetapkan eh, menetapkan beberapa alasan mengapa kesamaan faktor penuh tidak terjadi dalam praktik dan menyatakan bahwa perdagangan bebas itu membawa kecenderungan ke arah kesamaan harga faktor. Arti dari kesamaan faktor itu adalah sewa untuk pelayanan dari faktor tersebut, tingkat upah pekerja, persatuan waktu. Maksudnya dalam hitungan waktu bulan, tahun, minggu, maupun hari, dan tingkat sewa untuk pelayanan modal. Kemudian akibat terhadap perdagangan internasional dari teori tersebut adalah bahwa perpindahan faktor antar negara barang bebas diperdagangkan maka akan menimbulkan reward real antara negara, sehingga melalui perdagangan secara bebas pekerja dapat memperoleh upah real secara sama dan sewa kapital yang sama baik di AS atau di Inggris. Pada dasarnya model HO ini menekankan pada pertukaran tidak langsung. Faktor-faktor produksi antar negara, pertukaran tidak langsung dari faktor produksi itu akan meningkatkan upah real di negara yang kelebihan tenaga kerja dan lebih rendah di negara yang kelebihan modal. Yang ketiga yaitu ada teori permintaan penawaran. Dalam perspektif penawaran agregat terdapat dua komponen yang berhubungan dengan perdagangan internasional, baik barang dan jasa antara ekonomi dan negara, yaitu yang pertama itu contohnya seperti kegiatan ekspor, yang kedua yaitu kegiatan impor. Pada dasarnya Yang keempat yaitu ada teori kemungkinan produksi dan indifference, yaitu kurva kemungkinan produksi itu menunjukkan titik efisiensi produksi. Efisiensi itu penting karena kita dalam menghadapi sumber daya yang terbatas, tidak semua barang itu dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia, dan maka kita harus memilih output mana yang harus kita hasilkan dan berapa banyak. Kurva kemungkinan produksi mewakili jumlah maksimum kombinasi output yang dapat dihasilkan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Itu berlaku baik di tingkat mikro maupun makro. Konsep dasarnya yaitu jadi seperti ini. Ketika kita menghadapi sumber daya yang terbatas, tidak semua barang itu dapat diproduksi menggunakan sumber daya yang ada. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kita harus memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam memilih produk apa yang harus kita hasilkan. Yang keempat yaitu over survey atau OC atau RD. Teori over ini diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris yaitu Marshall dan Edward, yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kemudian teori perdagangan internasional bagian 1. Di sini tertera kurvanya, yaitu kurva batas ketika biaya-biaya produksi meningkat. Tapi sebelumnya maaf karena di sini kurvanya berantakan ya. Jadi yang di bagian paling atas ini adalah total cost, yang di bawahnya ini ada total variable cost, yang di bawah garis terakhir itu ada quantity. Dari kurva di atas itu dapat disimpulkan bahwasannya biaya tetap tidak tergantung pada output.
Maksudnya contoh biaya tetap adalah seperti biaya mesin, sewa kendaraan, dan perlengkapan kantor. Yang kedua, tingkat transformasi marginal. Tingkat transformasi marginal adalah merupakan nilai absolut kemiringan, dan kemiringan dari PPF itu menunjukkan jumlah unit barang Y yang harus dihilangkan untuk mendapatkan 1 unit tambahan barang X dalam suatu ekonomi. Maka rumus MRT yang dapat dicari menggunakan rumus di bawah ini. Jadi rumusnya sudah tertera seperti itu. Kemudian ada ketentuan apabila PPF itu berbentuk garis lurus, maka kita dapat dengan mudah menghitung MRT dengan rumus MRT sama dengan DY atau DX sama dengan AY atau AX sama dengan Y kurangi Y1 atau X kurangi X plus. Dan apabila PPF berbentuk kurva, kita harus menggunakan garis tangen. Adapun bentuk-bentuknya ada 3, yaitu yang pertama biaya kesempatan tetap, yang kedua biaya kesempatan meningkat, dan yang terakhir biaya kesempatan menurun. Yang ketiga ada kurva indifference masyarakat, kurva cash fire. Kurva indifferent atau kurva indifferent adalah serangkaian titik-titik di mana setiap titik itu menggambarkan kombinasi barang X dan Y yang semuanya itu dapat menghasilkan utilitas total yang sama. Setiap titik dari kurva indifference di atas memiliki tingkat kepuasan yang sama. Jadi setiap kombinasi barang X dan Y itu memiliki tingkat kepuasan yang sama. Kurva indifferent merupakan kurva yang menjelaskan kombinasi konsumsi atas 2 macam komoditi yang masing-masing itu dapat menghasilkan keputusan dalam tingkat keputusan yang sama bagi masyarakat ataupun suatu negara. Maka semakin tinggi kurva, semakin tinggi pula tingkat kepuasan serta kesejahteraan yang dilambungkan. Yang keempat yaitu ada equilibrium dalam kondisi isolasi tanpa perdagangan. Tanpa adanya perdagangan nasional, suatu negara itu akan mencapai equilibrium apabila suatu negara dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang memungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Kurva indifferent merupakan kurva yang di dalamnya itu menjelaskan suatu kombinasi konsumsi atas 2 macam komoditi yang masing-masing itu dapat menghasilkan keputusan dalam tingkat keputusan yang sama bagi masyarakat ataupun suatu negara. Jadi semakin tinggi kurva maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan serta kesejahteraan masyarakat. Jadi pembahasan dari saya kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada materi yang kurang jelas ataupun ada pemaparan kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.